Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Rena Sulaiman, mahasiswa semester 2 Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Tentunya pada kesempatan kali ini saya pun akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya terkait dengan ajaran kesalahan, di mana sebelumnya saya mengkhususkan pembelajaran ataupun mengkhususkan penjelasan terkait dengan ajaran kesalahan, yakni bagian kesengajaan. Di mana ajaran kesalahan terdapat dua bagian ataupun terdapat dua sub materi. Yang pertama adalah kesengajaan atau dolus, dan yang kedua adalah kealpaan atau kulpa. Dan pada kesempatan kali ini tentunya setelah dijelaskan, saya akan mereview ulang terkait dengan penjelasan yang telah disampaikan oleh dosen daripada mata kuliah ilmu hukum pidana, yakni Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH, dan juga asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH, terkait dengan kealpaan atau kulpa. Kealpaan itu yang bahasa yang sering kita gunakan adalah kelalaian. Jadi kesalahan itu termuat ataupun terdapat dua hal yang fundamental. Yang pertama adalah kesengajaan, yang kedua adalah kelalaian. Di mana kelalaian ini tentunya adalah sebuah bentuk ketidakhati-hatian seseorang sehingga menimbulkan sebuah kesalahan. Artinya dalam bahasa lain, kesalahan adalah kelalaian yang disadari. Sekali lagi yang harus ditekankan adalah kesalahan itu sama dengan kelalaian yang disadari. Nah, rekan-rekan sekalian, sebetulnya konsepnya pembangunannya sama dengan materi yang sebelumnya terkait dengan kesalahan ataupun kesengajaan. Sama-sama sebuah kesalahan yang menjadi sebab unsur subjektif yang menjadikan seseorang dapat dikenakan dikatakan melakukan sebuah tindak pidana. Nah, kealpaan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada kealpaan berat, yang kedua ada kealpaan ringan. Kealpaan atau kelalaian berat dapat menimbulkan orang yang meninggal dunia. Jadi ketika seseorang melakukan sebuah kesalahan, melakukan sebuah tindakan, atau tidak melakukan sebuah tindakan yang menyebabkan orang lain dapat meninggal dunia karena dirinya tidak melakukan tindakan atau dirinya melakukan tindakan, maka orang tersebut dikatakan telah melakukan sebuah kelalaian yang berat, sehingga menyebabkan orang yang menjadi korban perbuatannya tersebut meninggal dunia. Kemudian ada kelalaian ringan. Kelalaian ringan ini seperti halnya dia melakukan sebuah tindakan atau dia tidak melakukan sebuah tindakan yang harusnya dia melakukan tindakan tersebut, menyebabkan orang lain mengalami luka-luka, mengalami kerugian dan lain sebagainya, namun tidak sampai menyebabkan kematian. Kemudian rekan-rekan sekalian, dalam hal kelalaian ini saya juga akan membahas terkait dengan orang-orang yang dapat tidak semua orang dapat dimintai pertanggungjawaban secara penuh. Tidak semua orang dapat dimintai pertanggungjawaban secara penuh. Nah, dalam orang-orang orang yang dapat dikatakan harus bertanggung jawab, dimintai pertanggungjawabannya baik secara penuh ataupun secara sebagian, itu ditentukan oleh teori deskriptif normatif. Di mana teori deskriptif normatif ini menyatakan hakim yang menentukan tersangka atau terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban melalui penjelasan, dasar hukum, dan bukti-bukti yang jelas.